Shalom. Dengan penuh sukacita kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam kebaktian minggu kita, minggu keempat setelah Trinitatis, tanggal 24 Juni tahun 2024. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik minggu, berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan 2. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti dengan keadaan yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus.
Dengarlah hukum Tuhan dari titah kelima dan maksudnya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah
setelah pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Epistel minggu hari ini tertulis di kitab Markus pasal 4, dimulai dari ayat 35 sampai dengan ayat 41. Kita membaca secara responsoria. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur digulingkan di sebuah tiang. Maka murid-murid-Nya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Indah harinya saat ku pilih penebus.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Salam bagi kita semua. Sebentar kita dengar warta gereja kita pada minggu hari ini, minggu keempat setelah Trinitatis, 23 Juni 2024. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pertama sekali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Kita dengar warta yang pertama, anak lahir. Pada hari Senin 17 Juni 2024 telah dipaisurakan Tuhan seorang putri bagi keluarga Bapak Luhut Tambunan, Ibu Helpina Megawati Borusi Hombing, alamat Jalan Harmonis, sektor Pintu Angin, Sukaterus. Pada hari Kamis 19 Juni 2024 telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Fernando Sahalatua Sibuaya, Ervani Sundari Borhuta Galung, alamat perumahan Villa Indah Paus, Blok D nomor 26, sektor Wonorejo. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang kedua, warta pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Berlin Bastian Alfonso Saragi, putra dari Bapak Buliher Saragi, Ibu Monika Borutampu Bolon, alamat Jalan Sedurukun Gang Toba nomor 23, sektor Labu Baru Barat. Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru dengan Cintia Boru Simanjuntak, putri dari Bapak Eliezer Simanjuntak, Ibu Lilis Florida Magdalena Boru Syahan, alamat Jalan Sutomo Gang Selamat nomor 31, sektor Rintis. Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Juni 2024 pukul 10 WIB di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Konseling pernikahan pada hari Jumat 28 Juni 2024 di ruang konseling HKBP Pekanbaru. Yang kedua, warta yang pertama, akan menerima pemberkatan nikah Jeffrey Soklin Syanipar ST, putra dari Bapak Banuasa Tua Perlamian almarhum Ibu Paulina Borupohan, alamat Jalan Rokan Jaya, perumahan Villa Bajar, Blok B nomor 14, sektor Labu Baru Barat. Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru dengan Juneta Udurma Boru Manurung ST, putri dari Bapak Humitar Manurung, Ibu Lastiar Rumah Horbo, almarhum Martalena Borusia Mermata, alamat Perumas Kerasaan. Jemaat HKBP Saroha Resort Bandar Maratur, pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Rabu 3 Juli 2024 pukul 10 WIB di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Yang ketiga, jemaat pindah. Mulai minggu hari ini 23 Juni 2024 telah pindah jemaat Oktavian Exaudina Boru Samosir Pemudi, alamat Jalan Mulia Sari Tangkerang, sektor Pandapermai, pindah ke GPIB Jalan Sumatera Pekanbaru. Yang keempat, jemaat meninggal. Pada hari Sabtu 22 Juni 2024 telah meninggal dunia Bapak Pendeta Belhem Rimen Sitompul Opu Abram, umur 61 tahun, suami dari Ibu Ruslina Boru Syanturi, alamat Jalan Berdekari Pembatuan, sektor Pekanbaru Tonga. Minggu hari ini 23 Juni 2024 diadakan kebaktian di rumah duka yang dipimpin oleh Pendeta Mikael O. Panjaitan STH, masuk pukul 9 WIB. Tuhan kiranya menghibur keluarga yang ditinggalkan. Yang kelima, sumbangan. Gereja kita telah menerima sumbangan 1 unit televisi 43 inci merek Xiaomi dari keluarga Sintua Hamarbun Esos Boru Napitubulu, sektor Kompleks Gubernur, untuk di ruangan musik gereja. Kiranya Tuhan memberkati keluarga. Yang B, bersuara koinonia. Yang pertama, pelayanan. Minggu hari ini 23 Juni 2024 Pendeta Victor Singal Hasialahi STH MM, Pendeta Resort,
menghadiri undangan pesta mangopoi gereja HKBP Ebenezer Teluksono, Resort Kenan, Dalu-Dalu. Yang bagian B, Sekolah Minggu Ceria. Dalam rangka mengisi liburan, Sekolah Minggu mengadakan kegiatan berupa: yang pertama, kegiatan membatik yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 25 Juni 2024 pukul 9.30 WIB sampai dengan 11.30 WIB bertempat di gedung Sekolah Minggu, dibina oleh Institut Bekranassda Riau. Anak-anak yang mau mengikuti akan dikenakan biaya kontribusi sebanyak Rp30.000 per anak, pengganti bahan dan alat. Yang kedua, kegiatan Shibori, pewarnaan kaos, yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 26 Juni 2024 pukul 9.30 WIB sampai dengan pukul 11.30 WIB bertempat di gedung Sekolah Minggu, dibina oleh Deyaci Boru Purba. Anak-anak yang mau mengikuti akan dikenakan biaya kontribusi Rp40.000 per anak, sudah termasuk kaos. Anak-anak yang akan mengikuti kegiatan tersebut dari Horong 1 sampai dengan Horong 3 dan dapat mendaftar kepada guru Horong masing-masing atau dapat menghubungi Ibu Nina Boru Hutahayan. Yang keempat, kunjungan gerejani. Minggu hari ini 23 Juni 2024 pukul 10 WIB, Kor Marsarengar Family Choir mengadakan kunjungan gerejawi ke GKPA Jalan Durian dipimpin oleh Situa Besta Boru Simanjuntak. Yang keempat, seksi lansia. Pada hari Selasa 25 Juni 2024 senam osteoporosis dimulai pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju kaos olahraga warna orange. Yang kelima, penghiburan. Pada hari Rabu 26 Juni 2024 gereja kita akan mengadakan penghiburan kepada keluarga Nonya B. Hutahayan Boru Marpaung, alamat Jalan Riau Gangkarya Makmur, sektor Padangbulan 1 dan sekaligus pertanyaan sektor masuk pukul 19.30 WIB. Yang keenam, latihan gladi resik Kor Gabungan Mars Seding. Pada hari Sabtu 29 Juni 2024 akan diadakan latihan Kor Gabungan Mars Seding dimulai pukul 16 WIB bertempat di gereja. Diharapkan seluruh anggota Kor yang ada di gereja kita untuk dapat mengikutinya. Yang ketujuh, Pesta Jubileum Seding HKBP ke-125. Pada hari Minggu 30 Juni 2024, Pesta Puncak Ulang Tahun Seding HKBP yang dipimpin oleh Paraises HKBP Distrik 22 Riau bertempat di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru pada kebaktian pukul 11 WIB, dan seluruh paduan suara yang ada di gereja kita akan ikut dalam kebaktian tersebut dan mengumandangkan Kor Mars Seding pada ibadah pukul 7 WIB, pukul 9 WIB dan pukul 17 WIB. Tidak ada yang mengumandangkan Kor paduan suara, dan kita akan mengumpulkan persembahan khusus melalui amplop untuk Seding HKBP dan kita antar ke depan bersama dengan persembahan yang kedua. Tahun ini kita merayakan ke-6 125 tahun Seding HKBP melalui perayaan jubileum ini. Kita menghayati dan mengaku bahwa Injil tidak boleh dihentikan di HKBP atau di gereja kita, melainkan harus diteruskan lagi kepada bangsa-bangsa sampai ke seluruh dunia. Untuk itu pemberitaan Injil harus kita hayati dan kita lakukan setiap saat dan oleh seluruh kalangan. Melalui pemahaman dan penghayatan akan pekabaran Injil, diharapkan bahwa segenap warga HKBP akan kembali mengorbankan semangat Seding. Untuk itu, seluruh jemaat HKBP Pekanbaru, marilah kita membuka hati untuk menyokong Seding HKBP lewat persembahan khusus melalui amplop yang akan diberikan Sintua Sektor kepada kita masing-masing, dan kita akan serahkan di hari Minggu 30 Juni 2024. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Yang D, suara diakonia. Seksi kesehatan, Minggu hari ini 23 Juni 2024, Seksi Kesehatan mengadakan kegiatan donor darah dan screening penyakit tidak menular PTM
yang akan bekerjasama dengan PMI bertempat di ruangan serbaguna konsistori lama dimulai pukul 7 WIB sampai dengan pukul 12 WIB. Yang kedua, ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dari tanggal 23 sampai 29 Juni 2024. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jemaat yang sakit, kita doakan jemaat yang dalam pemulihan sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta jemaat lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat atau website HKBP Pekanbaru. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Kita bernyanyi dan menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Segala penuh
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas madita saluk na Manginang. Shalom. Bagaimana kabarnya Manginang? Sehat ya. Puji Tuhan, kiranya kita tetap dalam penyertaan Tuhan, dalam kesehatan daripada Tuhan untuk menjalani hari-hari ini. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita yang menjadi bekal dalam kehidupan kita, yang menjadi pegangan untuk menjalani hari-hari kita. Tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-107 ayat 23 hingga ayat 32. Mazmur 107 ayat 23 hingga 32. Demikian firman Tuhan. Kami akan membacakan untuk kita semuanya. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitnya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sering sekali di dalam perjalanan kehidupan kita ini diibaratkan seperti gelombang di tengah laut. Sering sekali dalam kehidupan kita ini, perjalanan hidup ini diibaratkan seperti gelombang di tengah laut. Banyak derita, banyak pergumulan, banyak boleh masalah terjadi di dalam kehidupan kita ini, dan kita tidak bisa mengendalikannya, dan kita tidak bisa menghindarinya. Bagaimanapun hebatnya seseorang itu, dia tidak dapat menghindari yang namanya masalah. Kita tidak dapat menghindari pergumulan atau gelombang dalam kehidupan kita ini. Semua orang pasti menghadapi gelombang masalah itu, baik di tempat kerja, baik di dalam usaha, baik di dalam anak-anak, baik orang dewasa, baik ketika kita bekerja.
kita tidak bisa mengendalikannya semuanya itu di dalam kehidupan kita ini. Kita tidak bisa mengendalikan badai itu. Kalau demikian, kalau kita tidak bisa menghindari atau kalau kita tidak bisa lawan badai itu, masalah itu, lalu apa yang kita perlukan? Apa yang kita perbuat di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya? Kalau kita tidak bisa menghindari masalah dalam kehidupan kita ini, ketika persoalan itu harus kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita ini, apa yang bisa kita perbuat? Apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita ini? Karena memang banyak orang menyerah, memberikan dirinya untuk ditelan oleh masalah-masalah itu, ditelan oleh pergumulan-pergumulan itu, hanyut dalam masalah itu, sehingga ada orang yang putus asa, ada orang yang stres, ada orang yang trauma menghadapi masalah itu. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya Mang Inang ya. Ketika masalah terjadi, mudah-mudahan kita tidak putus asa. Mudah-mudahan kita tidak hanyut dalam badai itu, persoalan itu. Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, meneguhkan kita, menguatkan kita. Kalau engkau merasa sesak dalam pergumulan di dunia ini, oleh banyaknya masalah tantangan yang kamu hadapi, maka lakukanlah satu hal. Berserulah kepada Tuhan. Jauh-jauh mahita tu debata. Berserulah kita kepada Tuhan. Kalau kita merasa sesak oleh pergumulan, apa yang kita serukan? Dan kepada siapa kita berseru? Berserulah kepada Tuhan dengan segenap hati dan iman kita, dan ingatlah bahwa Tuhan sungguh mampu menolong kehidupan kita, bahwa Tuhan itu sungguh mampu menyelamatkan kehidupan kita ini. Mengapa kita harus berseru kepada Tuhan? Mengapa kita harus berseru kepada Tuhan ketika pergumulan badai itu dalam kehidupan kita ini datang? Karena Dialah yang menciptakan dan menguasai semuanya. Dalam Mazmur 95 ayat 5 dikatakan, kepunyaannya lah laut, Dialah menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Semuanya tunduk kepada Tuhan, semuanya itu dalam kendali Tuhan. Dialah yang mengendalikan semua yang ada dalam dunia ini. Tuhan bisa membuat gelombang itu diam dan reda dalam badai kehidupan kita ini. Gelombang apapun itu, Tuhan Yesus bisa redakan dalam kehidupan kita ini, asal kita berseru kepada Tuhan Amanginang. Ini kata kunci yang harus kita pegang dalam kehidupan kita ini. Asal kita berseru kepada Tuhan. Mungkin ada yang bertanya dalam kehidupan kita ini, dan sering juga pertanyaan pribadi dalam pertanyaan ini ketika pergumulan itu datang. Kalau benar gelombang itu ada dalam kuasa Tuhan, kalau benar gelombang itu ada dalam kendali Tuhan, kenapa Tuhan biarkan kita diterpa oleh gelombang masalah itu? Bukankah Allah itu lebih baik menghentikan gelombang itu? Kalau benar gelombang itu ada dalam kuasa Tuhan, kenapa Tuhan biarkan kita diterpa oleh masalah itu?
Bukankah Allah itu lebih baik menghentikan masalah itu dalam kehidupan kita? Dan ingatlah Manginang, terkadang Tuhan mengizinkan mengalami penderitaan dalam hidup ini. Tujuannya bukan untuk menghancurkan kita. Terkadang Tuhan mengizinkan mengalami penderitaan di dalam kehidupan ini, mengalami persoalan badai dalam kehidupan kita ini. Tujuannya bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk menyadarkan diri kita ini bahwa kita ini sangat membutuhkan Tuhan. Bahwa kehidupan kita ini sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Karena memang sering sekali kita berada di atas kehidupan kita ini ketika kita di dalam puncak karir kita. Keuangan lancar, pekerjaan kita sukses, perjalanan kita begitu mulus dalam kehidupan kita ini. Lalu tiba-tiba badai datang dalam kehidupan kita ini. Persoalan datang, pergumulan datang. Terkadang kita tidak mau datang kepada Tuhan. Ketika kita di puncak karir kita lupa kepada Tuhan. Sebaliknya juga, saat kita memiliki banyak pergumulan, banyak cobaan, banyak masalah, saat itulah kita banyak berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Tadi waktu sukses, lupa berseru kepada Tuhan, bahkan tidak ingat kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, saat kita memiliki banyak pergumulan, masalah, cobaan, saat itulah kita banyak berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena itu Manginang, sesungguhnya penderitaan adalah sebuah ujian yang mengajarkan kita agar kita selalu datang kepada Tuhan. Karena memang sesungguhnya kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan ingin dalam kehidupan kita ini supaya kita tetap mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita ini. Maka firman Tuhan hari ini sungguh luar biasa mengajarkan kita bagaimana orang-orang yang sedang berlayar mengarungi lautan yang luas itu. Orang-orang yang berlayar pasti akan menghadapi badai. Orang-orang yang berlayar pasti akan menghadapi angin yang begitu keras, ombak yang begitu besar. Maka kita bisa melihat teks ini, ketika terjadi angin badai itu, terjadi pula lah ombak yang sangat besar. Kapal mereka tergoncang. Demikian juga orang yang berada dalam kapal itu tidak hanya tergoncang, tidak hanya tergoyang, mereka juga mengalami ketakutan. Jiwa mereka hancur, tubuh mereka menderita dalam kapal itu. Mereka merasa kesakitan, mereka meringis, sekaligus mereka ketakutan begitu besar. Mereka hilang harapan karena ancaman kematian sudah ada di hadapan mereka. Ketika kita naik pesawat, kita pasti berserah kepada Tuhan. Dan ketika tiba ada aba-aba, turbulence akan terjadi, boleh kita bayangkan Manginang, kita pasti mengalami ketakutan. Jiwa kita hancur, kehilangan harapan. Maka dalam teks ini, di tengah ombak dan situasi yang begitu besar saat itu, pikiran mereka hanyut dan tenggelam dan mati di lautan luas. Ima di pikiran nasida. Namun perlu kita belajar dari teks ini. Orang-orang yang berada dalam kapal itu, saat kapal mereka tergoncang karena ombak yang begitu besar, saat mereka mengalami situasi krisis pada saat itu, saat itulah mereka berseru-seru kepada Tuhan. Saya katakan di khotbah pertanyaan, mengapa murid-murid ketakutan?
dan kehilangan percaya. Dan itu dipertanyakan Yesus kepada murid-murid. Sangat jelas saya katakan, ketika tujuan kehidupan kita ini, fokus kita hanya ke persoalan itu, maka disitulah kita kehilangan, tidak percaya lagi kepada Tuhan. Molo hola pikirat todo tabahen, tuaka fokus nih persoalan dalam kehidupan kita ini, maka di situ kita kehilangan kepercayaan di dalam hidup kita ini. Maka firman ini mengingatkan kita dalam suasana yang krisis. Pada saat itu kapal mereka tergoncang. Saat itulah mereka berseru-seru kepada Tuhan. Berseru di sini bukan hanya berteriak minta tolong, tetapi mereka sadar dalam situasi yang besar saat itu, hanya Tuhanlah pengharapan mereka, hanya Tuhanlah pertolongan mereka. Jadi kita berseru bukan hanya untuk berteriak kepada Tuhan, tetapi kita menyadarkan diri kita ini bahwa hanya di dalam Tuhanlah ada pengharapan. Hanya di dalam Tuhanlah ada pertolongan dalam kehidupan kita ini. Dan Tuhan mendengar doa mereka. Tuhan mendengar jeritan mereka. Maka Tuhan membuat angin itu tenang, gelombang itu diam. Maka akhirnya segala ketakutan mereka itu, segala kecemasan mereka itu menjadi hilang. Segala kecemasan dalam kehidupan itu Tuhan gantikan menjadi sorak-sorai. Karena Tuhan bertindak dan berkuasa pada saat itu. Maka dalam teks ini kita mempelajari ada beberapa hal. Bagaimana firman Tuhan ini kita bawa dalam kehidupan beriman kita di tengah-tengah dunia ini. Yang pertama menginang mau dikatakan dalam teks ini, yang perlu kita renungkan, kita bawa pulang dalam kehidupan kita. Tuhan itu mendengar seruan umatnya. Tuhan itu sungguh mendengar seruan umatnya. Yeremia 29 ayat 12 dikatakan, dan apabila kamu berseru datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu berseru dan datang kepadaku dan berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Inilah janji Allah kepada orang-orang yang percaya bahwa setiap umat yang berseru kepadanya, Tuhan mendengarkan setiap seruan doa kita. Amin. Ditangiho debatado, jujuta tu debata. Maka mari kita berseru kepada Tuhan. Saat kita kehilangan kesusahan, kesulitan, pergumulan dalam kehidupan kita ini, ingatlah berseru kepada Tuhan. Molo ta'adopi persoalan sakit penyakit, badai kehidupan dalam kehidupan kita ini. Mari kita mengenang berseru kepada Tuhan. Tuhan akan mendengarkan seruan kita di dalam kehidupan kita ini. Dan yang kedua, Allah itu berkuasa atas segala hal. Bahkan kuasa alam pun tunduk kepada kuasa Allah. Allah itu berkuasa atas segala hal. Bahkan kuasa alam pun tunduk kepada kuasa Allah. Ini yang membuktikan bahwa Allah itu sungguh berkuasa dan sangat besar dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat epistel itu, yang tadi itu, ketika Yesus meredakan angin badai, ketika dia berlayar bersama dengan murid-muridnya, saat itu Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa Yesus berotoritas tinggi pada alam dan juga kepada kehidupan para murid-murid. Otoritas Allah dalam kehidupan kita ini dan kepada alam ada dalam kuasa Tuhan. Nah, ini juga yang dirasakan oleh gambaran dalam teks ini.
bahwa pertolongan Tuhan itu sungguh besar. Allah itu yang maha kuasa, Allah itu yang maha murah itu membebaskan mereka, yang menuntun mereka, menyelamatkan mereka sampai kepada pelabuhan. Mereka benar-benar melihat perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan Allah yang sungguh dahsyat pada saat itu. Boleh kita lihat di ayat 24. Oleh sebab itu saudara-saudariku yang terkasih, hidup kita ini sesungguhnya adalah hidup yang berlayar juga. Kita sering berlayar mengarungi samudra yang luas. Dan percayalah, ketika kita berlayar, ada ombak-ombak yang begitu besar, ada pergumulan yang begitu besar yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita ini. Karena memang sesungguhnya penderitaan, tantangan itu adalah bagian dalam kehidupan kita. Pergumulan, penderitaan, ombak besar itu bagian dalam perjalanan kehidupan kita. Dan kita tidak boleh lari dari pergumulan dan penderitaan itu. Tetapi bagi kita adalah kita perlu untuk menghadapinya kekuatan daripada Tuhan. Kekuatan yang daripada Tuhan itu yang kita andalkan untuk menghadapi tantangan itu, pergumulan itu, ombak yang besar itu. Maka ketika pergumulan itu datang kepadamu, ketika persoalan itu datang kepadamu, jangan lari ke sosmed. Jangan lari kepada dunia ini. Tetapi larilah, datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah tempat kita yang benar untuk mendengarkan cerita pergumulan kita. Dan berserulah kepada Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan itu mendengar setiap pergumulan kita. Maka hari ini saudaraku yang terkasih, sebagai orang yang sudah ditolong oleh Tuhan, sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, mari kita tunjukkan perbuatan kita yang ajaib dalam kehidupan kita ini, yang diberikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Apa respon dari orang-orang yang berlayar tadi ketika badai itu diredakan? Mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Mereka berterima kasih kepada Tuhan. Dan ini sungguh harus kita hidupi dalam kehidupan kita. Ketika badai itu diredakan dalam kehidupan kita ini, ketika pergumulan itu diredakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita ini, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Tunjukkan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini. Jadilah kita orang yang baik, menjadi berkat kepada siapapun. Bagaimana kehidupan kita ini, lewat kehidupan kita ini mampu menyelamatkan kita, bahwa kasih setia Allah yang mampu menyertai dan menyelamatkan kita. Amin. Hanya kasih setia Tuhan. Dalam kuasanya tunduk segala apa yang ada di dunia ini. Maka berserulah kepada Tuhan. Dan yang terakhir Amanginang, di dalam hidup kita ini Amanginang pasti mengalami penderitaan. Maka yang perlu saya tekankan, jangan takut, jangan khawatir, karena sesungguhnya Allah kita lebih besar dari segala penderitaan kita. Allah kita lebih besar dari segala persoalan kita. Dia lebih berkuasa dari apapun di dunia ini. Maka boleh kita katakan Amanginang, di dalam iman pekerjaan kita ini, di bagasan hapor sioton tadokma, masalah boleh besar, tetapi masih ada Tuhanku yang lebih besar. Amin. Masalah kita boleh besar, tetapi Tuhan kita lebih besar. Badai boleh datang, tetapi Tuhanku penghalau badai itu. Maka jangan pernah meminta gelombang itu untuk berhenti. Jangan pernah meminta gelombang itu untuk berhenti. Tetapi mintalah penyertaan Tuhan untuk bisa melewatinya. Sotung tapangido,
Asadang adong persoalan, adong dua manginang. Saliling mangulu hita di portibion, adong do persoalan pergumulan dalam kehidupan kita masing-masing. Tetapi mintalah kekuatan daripada Tuhan, supaya kita mampu untuk melewatinya. Dia peduli kepada semua orang yang percaya. Dia peduli kepada kita. Dia peduli kepada seruan kita ini. Dia akan datang, dia akan mampu untuk menghentikan badai itu. Dia mampu melewati setiap gelombang kehidupan itu. Dia mampu membuat kita menjadi tenang dan membuat kita semakin kuat. Taingot me, Tuhan itu mampu mengatasi segala badai dalam kehidupan kita ini. Maka serukanlah hidupmu, nyatakanlah impianmu dan harapanmu hanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkuasa untuk menolongmu dan menyertaimu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Sungguh luar biasa firman-Mu Tuhan, yang meneguhkan kami, yang menguatkan kami ketika kami berlayar mengarungi kehidupan kami ini Tuhan. Di perjalanan setiap kehidupan kami, badai pasti kami hadapi, ombak besar pasti kami hadapi, pergumulan, persoalan, penderitaan, sakit, penyakit pasti kami hadapi dalam kehidupan kami ini. Tetapi firman-Mu sungguh luar biasa mengingatkan kami. Firman-Mu sungguh luar biasa untuk memulihkan kami, menguatkan kami, supaya kami benar-benar melalui iman kami berseru kepada Tuhan di dalam kesesakan kami, di dalam pergumulan kami. Terkadang Tuhan dalam kehidupan kami ini, fokus kami kepada persoalan itu, sehingga kami lupa berseru kepada Tuhan melalui doa kami. Tapi terima kasih Tuhan atas firman-Mu telah mengingatkan kami. Setiap badai kehidupan yang kami lalui, boleh kami respon melalui iman kami Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan berterima kasih kepada Tuhan. Sebab Tuhan telah menggantikan dari kecemasan kami, dari ketakutan kami, dari kekhawatiran kami untuk menjalani kehidupan kami ini. Tuhan gantikan menjadi sorak-sorai. Engkau berikan ketenangan. Boleh badai itu reda, diam dalam kehidupan kami. Maka pada saat ini Tuhan, kami berseru kepada Tuhan. Kami benar-benar membutuhkan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Kami benar-benar membutuhkan pertolongan Tuhan ketika kami berlayar mengarungi perjalanan kehidupan kami ini. Bapa di surga, biarlah firman-Mu itu Tuhan diam di hati kami, supaya firman-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, supaya kami tidak hanya pendengar firman-Mu, tetapi kami boleh Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam 1 minggu ini. Boleh kami melakukan setiap kegiatan kami, boleh kami melakukan setiap pekerjaan tangan kami. Semuanya itu dalam penyertaan Tuhan. Semuanya itu bukan karena kehebatan kami, tetapi kasih karunia Tuhan yang senantiasa bersama dengan kami. Kami juga serahkan seluruh kehidupan kami ini Tuhan, dalam 1 minggu ini, ke dalam tangan pengasihan Tuhan.
lewat setiap pekerjaan kami, lewat setiap perbuatan kami, setiap langkah kami. Biarlah Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai kehidupan perjalanan hidup kami ini. Berkati juga ya Tuhan para jemaat-Mu di HKBP Pekanbaru ini. Tuhanlah senantiasa memberkati kehidupan mereka, memberkati kehidupan setiap pekerjaan tangan mereka. Jangan biarkan jemaat-Mu Tuhan putus asa, cemas, takut ketika menghadapi sakit, penyakit, pergumulan, ekonomi keluarga yang semakin sulit. Tapi kami percaya Tuhan, banyak perpanjangan tangan Tuhan untuk menyerahkan apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami ini. Kami sungguh percaya Tuhan, lewat kuasa-Mu, apapun yang ada di dunia ini, segala yang ada di dunia ini Tuhan, tunduk kepadamu. Kami percaya Tuhan, sungguh luar biasa kuasa-Mu di dalam setiap perjalanan kehidupan kami ini. Maka layak kami berseru kepada Tuhan, layak kami untuk memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Berkati juga anak-anak-Mu Tuhan, dari yang terkecil hingga yang kedewasa. Tuhanlah senantiasa menyertai mereka, membimbing mereka, supaya mereka tetap dalam takut akan Tuhan, supaya mereka menjadi anak-anak yang Tuhan, anak-anak Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan mereka, menjadi anak yang bijaksana, anak yang berhasil di tengah-tengah keluarga. Maka seluruh kehidupan kami ini Tuhan, para pelayan-Mu yang melayani di gereja-Mu HKBP Pekanbaru, Tuhanlah bersama dengan mereka. Seluruh hidup kami ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 412, ayat yang pertama yang berikutnya, dan di sini kita mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Kau
selamanya, bagimu selamanya. Tuntun aku Tuhan Allah lewat turun dunia, Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah, berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, Nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Salam, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus menyertai perjalanan kehidupan kita.